Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang namanya Ayub. Tentunya kita semua mengenal tokoh ini. Ayub adalah seorang yang benar, takut akan Tuhan, dan hidupnya itu benar-benar kudus, sehingga dia dikasihi Tuhan. Tapi pada suatu hari kita tahu ceritanya, bahwa segala sesuatu yang dia milikinya habis, bahkan dia tertimpa sakit penyakit yang begitu berat, kulitnya itu luka-luka penuh dengan borok sampai bernanah, sehingga harus menggaruknya pun dikatakan di Alkitab harus menggunakan beling. Ayub mengalami kesusahan yang begitu besar. Tapi biar hari ini kita belajar dari kehidupan Ayub. Ada 3 hal yang Ayub tidak lakukan ketika dia sedang tertimpa kesusahan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yang pertama, Ayub tidak menganggap apa yang dimilikinya sebagai miliknya sendiri. Ketika hartanya yang begitu banyak, unta, kambing, domba, lembu, rumah, bahkan sampai anak-anaknya pun juga harus hilang, diambil oleh kejadian yang begitu berat dalam kehidupannya. Ayub tetap mengucap syukur dan bahkan dia berkata, segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Kita datang ke dunia dengan telanjang, kita juga pulang ke rumah Bapa dengan telanjang. Ayub tidak menganggap segala sesuatu yang dimilikinya sebagai miliknya sendiri, sehingga dia tetap bisa mengucap syukur. Hal yang kedua yang Ayub tidak lakukan adalah dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Ketika dia penuh dengan luka, borok, dan susah sekali rasanya kalau saya membayangkan diri saya menjadi seperti Ayub. Tapi Ayub tidak mengasihani dirinya sendiri. Bahkan dia berkata kepada istrinya, kalau kita menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan, masa sih kita nggak mau menerima segala yang buruk yang datang dari Tuhan juga. Jadi ketika ada masalah datang, jangan mengasihani diri Anda sendiri. Tetapi tetaplah memuji Tuhan, tetaplah fokus sama Tuhan. Karena semuanya ini yang kita terima hari ini adalah karunia Tuhan. Dan yang ketiga, yang Ayub tidak lakukan adalah Ayub tidak mendengar komentar-komentar dari teman-teman yang ada di sekelilingnya. Teman-temannya menghujat dia, teman-temannya menghina dia, teman-temannya mengajak untuk dia untuk bisa menghina Tuhan, tapi Ayub tidak mendengarkan ajakan mereka. Dia tidak terpengaruh kepada orang-orang yang berkata hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Dia tetap berkata dengan perkataan iman, perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Dan ketika dia melakukan itu, kita bisa melihat Tuhan memproses kehidupannya dan Tuhan mengembalikan semua yang dia pernah hilang berkali-kali lipat di dalam kehidupannya. Ayub mengambil keputusan untuk tidak melakukan ketiga hal itu, dan ketika dia tidak melakukannya, Tuhan memberikan hal-hal yang begitu berlimpah di dalam kehidupannya. Hari ini mungkin Anda, Bapak Ibu sekalian, mengalami kesusahan yang berat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar seperti Ayub, tidak melakukan 3 hal itu, dan ketika kita melakukan itu, saya percaya Bapak Ibu sekalian akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.